ya kan? Ini transaksinya 2,5, terus 59 kamar, return on investmentnya 16,4, transaksinya 2,5, kredit cairnya 2,7, jadi dapat uang lebih 300. Hah? Nggak direnovasi Pak, saya beli berikut penyewa-penyewanya, berikut pembantu-pembantunya saya beli. Loh iya beneran ya biasanya gitu, saya berikut semuanya saya beli. Nah ini coba Anda perhatikan di sini, ada yang aneh nggak di sini? Berapa? Mestinya berapa? 200 juta. Berarti saya salah ngetik ya? Hah? Kok mungkin? Iya betul Pak Caifung. Jadi saya uang lebih 300 juta dari mana? Ini kan secara matematika kan begini, 2,7 dikurangi 2,5 miliar, 200 kan? Betul. Yang 100 juta dari mana? Uang sewa yang dibayar di muka setahun saya minta semua, 100 juta lebih itu, 113 atau 100 berapa saya lupa, saya minta semua. Jadi dibalikin lagi, jadi uang lebihnya malah segini ya. Jadi kadang-kadang kan orang bilang kalau di sekolahan 1 tambah 1 2, kalau di lapangan 1 tambah 1 11. Ya ini bukti nyatanya. Nah kan mendingan seperti ini nih. Ini ruko yang saya beli 1,2 nih. Ada beberapa teman kan sudah datang ke sini. Rukonya Pak Oki yang saya bilang dibeli berikut restoran di atasnya. Ini ada restoran nih, restoran ayam goreng nih. Sekarang udah mau di franchise-in dia bilang. Nah ini seperti yang pertanyaan Pak Widodo. Ini cash flow-nya negatif waktu dibeli. Cash flow negatif sehingga dia cash flow positif, tapi dia tidak bisa tanpa DP. Tetap harus ada DP 100 juta. Tapi tetap menguntungkan. Kenapa? Karena dari penghasilan 30 juta ini 30 juta ini dari bisnis restorannya ini, itu profit marginnya itu kurang lebih sebulan dia bilang 6 jutaan bersih. Kalau 6 juta kali 12 berapa? 72. Kenapa nggak bisa ini? Nggak bisa dapat uang lebih? Nggak bisa tanpa DP? Bukannya Pak Oki nggak ngerti atau belinya pakai emosi, bukan. Karena di samping-sampingnya sini, di belakang, di depan itu kondisinya seperti ruko tadi yang saya tunjukkan, kosong. Ini daerah Cibubur. Jadi depan, belakang, kiri, kanan itu banyak ruko dijual juga, banyak spekulan, sehingga harganya transparan. Nggak bisa ada harga di bawah pasar, sulit. Penilaian bank kelihatan transparan. Sama seperti apartemen. Apartemen juga sulit untuk nggak pakai uang sama sekali. Kenapa? Harganya transparan. Memang cash flow besar. Ini transaksinya Pak Oki juga ini. Ini di Condet ini. Di Condet dia beli. Ini ada kios toko kelontong kecil. Kemudian di sini ada showroom sepeda motor. Kemudian di belakangnya sini ada kamar 21 kamar. Kemudian atasnya ini disewa BTS. Nah, jadi ini multiple source of income. Dari sini dapat, dari sini dapat, dari sini dapat, dari sini dapat. Belum lagi mestinya di sini pasang reklame ya. Wah, pasang reklame, billboard gitu. Wah, tambah duit lagi di situ. Jadi ini properti benar-benar produktif. Benar-benar properti cash mesin ini. Ini dia belinya 1,4, kredit cairnya 1,7. Uang lebihnya 300 juta. Tapi ini belum apa-apa. Yang lebih dahsyat lagi, Pak Oki ikut workshop saya bulan Mei 2008. Waktu itu workshopnya baru 1 hari. Itu masih kelas percobaan. Ya, ini Anda sudah 2 hari, ilmunya sudah lebih komplit lagi. Waktu itu cuma 1 hari. Tapi dia langsung aplikasi di lapangan. Bulan Mei dia ikut workshop. Bulan Maret dia ikut workshop. Bulan Mei dia beli. Bulan Agustus properti ini dijual. Untungnya 1 miliar. 3 bulan doang, tanpa keluar uang lagi. Dia jual 2,6 atau berapa gitu.
Pokoknya kurang lebih untungnya itu setelah dipotong-potong biaya segala macam hampir 1 miliar 990 sekian. Nah ini propertinya Rian nih, 110 kamar, 110 kamar plus 1 kantin. Dia belinya 6,4, turunnya 7 miliar. Uang lebihnya 700 juta. Sudah tahu ya jawabannya sekarang ya? Dari mana uang lebihnya? Ya, dari yang penyewa 1 tahun itu diambil semua, dikembalikan. Tempat ini, waktu beli ini, gedung ini lebih jelek daripada ini. Dia belinya 2 miliar, kredit cairnya 3,5 miliar. Uang lebihnya 1,5. Ini dia beli tidak ada cash flow-nya. Jadi 100% dia beli ini motivasinya cuma buat dapat cashback. Jadi dia bisnisnya itu dia butuh modal untuk mengembangkan bisnisnya, ya. Jadi dia berpikir, wah saya untuk mengembangkan bisnis, saya nggak punya sertifikat nganggur di rumah, gitu. Jadi saya harus cari sertifikat orang lain untuk diagunkan, gitu kan. Jadi dia cari, akhirnya dia nemu ini. Wah murah ini. Dinilai sama bank kalau nggak salah 5 miliar, yang punyanya jualnya 2 miliar. Ya, langsung beli, dimasukkan ke bank, dia dapat 3,5 miliar, uang lebih 1,5 buat apa? Dia pakai buat renovasi ini. Sekarang kalau Anda lihat ke lokasi ini, lokasinya sudah berbeda jauh, udah disulap habis, udah bagus, udah jadi lab kesehatan di situ. Ini diletaknya di daerah Kampung Melayu. Kok tahu Bapak? Pernah lihat ya? Ya, Kampung Melayu. Nah, tidak semua 1,5 dihabiskan di sini. Jadi strateginya adalah, kan cicilannya besar. Strateginya adalah sebagian dipakai buat renovasi, sebagian disisakan buat mencicil, bayar cicilan selama proses renovasi berlangsung sampai usaha ini jalan. Yang sebagian lagi dia belikan bisnis yang sudah berjalan, yang sudah ada cash flow-nya. Cash flow-nya itu buat subsidi silang. Gitu. Jadi strateginya begitu. Saya dengar ini 2 bulan lalu dia dapat lagi sebuah ruko yang dapat cashbacknya 1 miliar lagi. Tapi dia spesialis memang beli properti cuman cashback doang, nggak peduli, nggak ada cash flow-nya apa-apa dia beli. Ya, tapi kalau untuk Anda melakukan strategi seperti ini, saya tidak sarankan Anda kalau Anda belum pengalaman mengelola uang dan belum di dunia bisnis, ya. Kalau bagi teman-teman yang sudah di dunia bisnis, nggak apa-apa, kecil, dapat cashback 1 miliar diputerin di bisnis, hasilnya bisa 10-20% 1 bulan, nutupin bunga bank, no problem. Tapi kalau bagi Anda yang masih pemula, yang masih karyawan, saya sarankan jangan main cashback, bahaya. Pertama, Anda belum pengalaman di bisnis, Anda belum bisnisnya belum pernah, gitu kan, mikirin promosinya, mikirin pengembangan produk, gitu kan, belum mikirin cicilan di belakang. Tapi kalau sudah pengalaman di bisnis, it's okay, nggak apa-apa. Tapi tetap harus pakai perhitungan. Kira-kira kalau saya dapat cashback sekian, saya puterin di sini, bisa nutup ini nggak? Kalau bisa, oke, go ahead, nggak apa-apa. Ya. Kalau masih pemula, saya sarankan cari yang ada cash flow-nya, yang sudah berjalan bisnisnya. Lebih enak tidur. Kalau yang begini ini tidurnya nggak tenang nih. Tidurnya sebentar bangun.